Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Mega Septiani, NPM 1940606027. Di sini saya akan membahas terkait tentang teori psikoanalisa atau bisa dikatakan teori psikoanalisis. Berikut ini pembahasannya. 1. Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Freud memandang manusia secara deterministik. Hal ini mengartikan bahwa manusia sangat ditentukan oleh tekanan-tekanan irasional, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri serta kejadian psikoseksual pada usia 6 tahun pertama dalam kehidupan. Selanjutnya, dalam teori Freud, insting atau naluri merupakan hal yang sangat penting. Insting ini dibedakan menjadi dua, yaitu insting hidup dan insting mati. Hidup merupakan kemampuan manusia untuk mempertahankan hidupnya yang mengakibatkan mereka terus tumbuh, berkembang, dan lebih kreatif. Sedangkan insting mati merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Kemudian di dalam teori Freud, jiwa manusia dilibatkan seperti gunung es atau iceberg yang mengambang di lautan luas. Hal yang tampak atau yang mengambang itu merupakan kesadaran manusia, sedangkan yang terbenam di bawah laut adalah ketidaksadaran manusia. Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia hanya mengerti sedikit tentang kesadarannya, sedangkan hal yang tidak disadarinya jauh lebih besar. Teman-teman sendiri juga bisa melihat pada gambar di sebelah kiri, hal itu merupakan ilustrasi dari kesadaran manusia sebagai gunung es atau iceberg. Lalu dapat diketahui menurut teori psikoanalisis bahwa konsep dasar manusia itu hanya berputar di sekitar fisik determinism dan unconscious mental process, yang dimana fisik determinism berarti bahwa fungsi mental atau kehidupan mental merupakan manifestasi logis yang secara terus-menerus dari hubungan kausatif antara keduanya. Menurut Freud, tidak satu pun peristiwa terjadi secara random dan kebetulan, yang dimana semuanya memiliki sebab dan akibat dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, unconscious mental process adalah apa yang ada dalam pikiran dan tubuh yang tidak kita ketahui di bawah level kesadaran, sehingga manusia seringkali tidak mengerti perasaan dan tingkah lakunya sendiri. 2. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa, yang dimana dapat diketahui dari gambar sebelumnya bahwa struktur kepribadian manusia itu terdapat 3, yakni id, ego, dan superego. Adapun id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal. Id merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id ini terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan, id menggunakan dua mekanisme tindakan refleks dan proses primer, yang dimana dorongan naluriah dibedakan menjadi dua, yakni naluri hidup dan naluri mati, yang tentunya sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang kedua naluri ini. Selanjutnya adapun struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa yang kedua, yakni ego, yang dimana ego ini berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun saja. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan aspek eksekutif juga, yang dimana sebagai pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian manusia. Dan yang terakhir dari struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa yakni superego, yang dimana superego ini merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya tentu cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita. Karena apa? Karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, jika manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali hal itu ditanggapi rasa bersalah, malu, dan tentunya cemas. Yang dimana superego ini juga berfungsi membatasi dorongan-dorongan id dan mengendalikan ego
ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Kemudian dapat diketahui juga sebelumnya bahwa dalam pembentukan kepribadian, cara kerja masing-masing struktur tersebut adalah 1. Apabila rasa id menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak primitif, impulsif, serta agresif dan juga mengumbar impuls-impuls primitifnya. Yang kedua, apabila rasa ego menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistik, logis, dan rasional. Serta dan ketiga, apabila rasa superego yang menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irasional. Selanjutnya, kita sudah memasuki pembahasan terkait tentang pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Menurut teman-teman, bagaimana sih pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa? Jika ada yang belum mengetahui, mari kita membahasnya pada video berikut ini. Pertama, yakni pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa, yang dimana pribadi yang sehat menurut teori ini adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia itu tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Adapun ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut, yakni A. Ego bersifat secara realistis. B. Dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan yang terakhir C. Mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Kedua, yakni pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa, yang dimana seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidakselambungan atau ketidakselarasan antara id, ego, dan superegonya. Terjadi juga kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang, sehingga memiliki pertahanan diri yang tidak baik dan sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata pada diri individu tersebut. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis yakni diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Selanjutnya, ada pun pembahasan terakhir pada materi kali ini yakni hakikat konseling menurut psikoanalisa, yang dimana ada pun tujuan umum terapi psikoanalisis adalah mengembalikan fungsi ego agar dapat lebih kuat atau membuat hal-hal yang tidak disadari oleh konseling menjadi hal yang disadari sepenuhnya. Proses terapeutik difokuskan pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lalu direkonstruksi kembali, dianalisis, dan ditafsirkan. Dengan demikian, konseli diajak untuk bisa menyadari apa yang telah dilakukan dahulu dan merasakannya. Dengan kata lain, perasaan dan ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri menjadi hal yang lebih penting. Hubungan antara konselor dan konseli boleh dianggap sangat sedikit. Hal ini dikarenakan seorang terapis berusaha untuk tidak dikenal oleh konselinya dan hanya boleh berbagi sedikit perasaan dengan konseli. Terapis ingin konseli bisa memproyeksikan dirinya pada diri terapis, kemudian proyeksi konseli dianalisis dan ditafsirkan oleh terapisnya. Di sini, terapis berusaha semaksimal mungkin agar konseli dapat mencapai kesadaran diri, bertindak jujur, mampu menangani kecemasan secara realistis, dan bisa mengendalikan tingkah lakunya yang tidak rasional. Terapis berusaha untuk membuat penafsiran-penafsiran untuk mengajari konseli tentang makna tingkah lakunya sekarang sambil menghubungkannya dengan masa lalu. Cottoni menyatakan bahwa peran konselor dalam terapi psikoanalisis ini adalah memberikan lingkungan atau atmosfer yang baik untuk mempermudah konseli mengeksplorasi masa lalunya dan memperkuat fungsi ego. Dengan demikian di sini pada intinya terapis berusaha untuk menolong ego dengan membuatnya sadar atas konflik yang dialami dan menemukan sumber-sumber kebutuhan biologis dan nilai-nilai yang ada, sehingga ego dapat menjadi mediator keduanya yang pada akhirnya dapat membuat keputusan untuk kehidupan yang lebih adaptif.
Selanjutnya, Courtney menyatakan bahwa dalam proses konseling terapis mempunyai dua tugas penting, yaitu satu, terapis harus mampu menumbuhkan self-knowledge konseli, dan dua, mampu menginterpretasi hal-hal yang tidak disadari oleh konseli secara akurat. Tentu jika dua tugas itu dapat berjalan secara efektif, maka di sini Freud berasumsi bahwa simptom penyebab perilaku menyimpang akan dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Adapun teknik konseling psikoanalisa terbagi menjadi tiga, yakni A. Penafsiran, yang dimana penafsiran merupakan suatu prosedur dasar yang digunakan untuk mengadakan analisis terhadap teknik asosiasi bebas, mimpi-mimpi, hambatan-hambatan, dan transferensi. Di mana dalam penafsiran ini, terapis mencoba untuk menerangkan tentang suatu kejadian atau tingkah laku yang diwujudkan ke dalam mimpi, hambatan-hambatan, dan yang ditunjukkan kepada terapis itu sendiri atau transferensi. Pada dasarnya, upaya penafsiran ini bertujuan untuk menyingkap hal-hal yang tidak disadari oleh konseli. B. Analisis mimpi, yang dimana teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat konseli tidur dan bermimpi. Teknik ini merupakan suatu prosedur yang penting untuk menyingkap hal-hal yang berada di alam bawah sadar konseli. Selama proses tidur, pertahanan diri konseli biasanya mulai lemah dan perasaan-perasaan yang telah lama ditekan akan dapat muncul dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan Freud meyakini bahwa mimpi merupakan refleksi konflik dari tekanan-tekanan dalam kepribadian manusia. C. Asosiasi bebas, yang dimana teknik asosiasi bebas dilakukan karena ada alasan bahwa seringkali terjadi kegagalan pada saat terapis berusaha untuk menghipnotis konseli. Teknik ini merupakan teknik utama dalam pendekatan psikoanalisis, yang dimana dalam proses teknik ini pertama kali yang dilakukan oleh terapis adalah meminta konseli untuk rileks atau duduk di kursi. Konseli diminta untuk mengosongkan pikirannya dari kegiatan sehari-hari. Kemudian konseli diminta untuk mengungkapkan apa saja yang lewat di benaknya pada saat itu juga. Apapun yang direspon dalam pikirannya itu harus dikatakan, walaupun apa yang dikatakannya itu sangat menyakitkan, tidak logis, remeh, dan lain sebagainya. Sehingga melalui asosiasi bebas, konseli dapat memanggil pengalaman-pengalaman masa lalu dan bisa melepaskan emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis. Dari pembahasan materi teori psikoanalisa atau psikoanalisis, terima kasih telah menonton dan menyimak pembahasan pada materi kali ini. Sebelumnya, maaf jika terdapat kekeliruan dalam menjelaskan materi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.